Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ilim Hilimudin, mahasiswa Universitas Dian Nusantara. Saya akan menjelaskan tentang materi dari mata kuliah Sistem Multimedia dengan dosen pengampu Bapak Hendy Septonto Eskom MKom. Materinya yaitu multimedia. Multimedia merupakan kata yang berasal dari dua kata yaitu multi dan media. Kemudian dari dalam kamus AHD atau American Heritage Dictionary bahasanya medium atau media itu berarti alat untuk mendistribusikan dan mempresentasikan informasi. Selanjutnya, definisi multimedia adalah gabungan berbagai media seperti teks, grafik, gambar statis, animasi, film, dan suara. Kombinasi ini memungkinkan penyampaian informasi yang komprehensif dan menarik melalui teks, audio, grafik, animasi, dan video. Berikut adalah definisi multimedia menurut para ahli. Ya. Ada Ross, kemudian McCormick, ada Turban dan kawan-kawan, ada Robin dan Linda. Yang akan saya tekankan adalah menurut ahli Hofstadter tahun 2021 bahwasanya multimedia adalah pemanfaatan komputer untuk membuat dan menggabungkan teks, grafik, audio, video dengan menggunakan tools yang memungkinkan pemakai berinteraksi, berkreasi, dan berkomunikasi. Ya. Nah, bagaimana sistem itu disebut sebagai sistem multimedia? Suatu sistem dapat disebut sebagai sistem multimedia ketika menggunakan kombinasi media yang berbeda, baik itu media diskrit dan media continuous. Media diskrit adalah media yang tidak tergantung pada kondisi waktu, contohnya adalah teks. Sedangkan media continuous itu bergantung materi atau informasi yang di dalamnya itu berubah secara terus-menerus seiring waktu, contohnya audio, animasi, dan video. Nah, berikutnya saya akan jelaskan elemen pada multimedia. Yang pertama adalah teks. Teks merupakan kesatuan bahasa yang memiliki isi dan bentuk. Kemudian teks juga berarti bahwa adalah representasi visual dari bahasa. Ya, ilmu yang mempelajari tentang tampilan teks seperti bentuk, spasi, tata letak, paragraf, dan sebagainya disebut dengan tipografi. Nah, kemudian ada kode ASCII, ya. Nah, dalam hal ini saya akan menjelaskannya menggunakan tabel. Ada tabel di kode ASCII itu setiap karakter di kodekan menggunakan angka dari 0 hingga 127, di mana dari 0 hingga 31 merupakan unprintable atau non-printable karakter atau tidak bisa dicetak. Sedangkan dari 32 hingga 126 merupakan karakter-karakter yang bisa dicetak, berisi simbol-simbol, angka, huruf besar, huruf kecil. Selanjutnya, jenis-jenis teks yaitu yang pertama plain text. Plain text adalah teks yang terdiri dari karakter teks saja tanpa format tambahan. Contohnya teks yang ditemukan pada file txt di Windows. Ya. Kemudian jenis yang kedua adalah formatted text. Formatted text merupakan teks yang sudah diberikan format tertentu, ya. Misalnya di bold, di italics, underline, diberi warna, dan diberi jenis font dan lain sebagainya. Kemudian ada juga yang jenis yang ketiga adalah hypertext, yaitu pada saat sekarang disebut juga dikenal dengan HTML atau XML. Ya, seperti pada pembuatan aplikasi website. Kemudian ada jenis-jenis huruf, ada serif yang memiliki ciri memiliki kaki atau ekor, ya, seperti Times New Roman, ya. Kemudian ada sans serif yang tidak memiliki kaki, seperti Arial Black, Avantgarde. Kemudian ada dekoratif, ya, contohnya ada stencil. Kemudian ada script, menyerupai tulisan tangan seperti brush script atau Adam script. Kemudian ada monospace, ya, yang mana lebar dan jarak hurufnya itu sama, ya, seperti Courier Prime dan Diskette Mono. Nah, kelebihan teks itu membutuhkan penyimpanan yang berukuran relatif kecil, ya. Kemudian kekurangannya, teks itu seringkali kurang efektif sebagai media informasi, ya, untuk memberikan motivasi atau emosi, ya, karena kurangnya unsur visual atau audio yang menarik.
Kemudian juga kadang-kadang sulit untuk dicerna atau dipahami jika teks itu terlalu panjang dan padat. Kemudian elemen yang kedua adalah animasi. Animasi adalah berasal dari kata bahasa Latin, ya, kemudian yang berarti memberi jiwa atau menghidupkan. Objek ada pada animasi ada dua, yaitu objek atau gambar, kemudian alur gerak. Secara umum, animasi dikatakan bahwasanya berupa suatu sekuen gambar yang ditampilkan pada timeline waktu tertentu sehingga tercipta ilusi gambar bergerak. Nah, di zaman tradisional, eh, animasi itu dibuat menggunakan gambar tangan yang dibuat hingga berlembar-lembar. Kemudian seiring teknologi komputer mengalami kemajuan, maka diciptakanlah aplikasi-aplikasi yang bisa membuat gambar atau desain sehingga membuat gambar 3 dimensi atau 2 dimensi. Contohnya adalah seperti Blender, kemudian juga Maya 3D. Manfaat animasi yaitu sebagai media promosi. Tujuan pemasaran menarik minat masyarakat. Konsumen cenderung membeli setelah melihat iklan video animasi pendek. Ya. Kemudian selanjutnya adalah meningkatkan daya tarik web. Website resmi adalah aset penting perusahaan. Konten video animasi kreatif membantu meningkatkan kunjungan dan efektivitas promosi produk. Kemudian manfaat yang selanjutnya adalah efisiensi dalam memasarkan produk. Promosi dengan video animasi yang dianggap lebih objektif karena alur yang jelas memudahkan pemahaman. Kemudian selanjutnya adalah lebih informatif dan lebih mudah dipahami. Strategi pemasaran melalui media sosial efektif dan efisien karena penggunaannya terus meningkat. Video animasi menarik calon konsumen dan investor dengan menyajikan data dan informasi secara superior. Kemudian, manfaat animasi selanjutnya adalah mengikuti perkembangan teknologi. Yang terakhir, membantu presentasi. Animasi menjelaskan inovasi produk dengan efektif mirip tutorial, memudahkan pengertian, mengurangi informasi padat menjadi singkat. Demikian yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.